Hai halo semua, kembali lagi dengan saya Alfi Moldova Tarigan dengan NIM 0320190083, Nurse 2B Stika Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan kembali memaparkan tentang asuhan keperawatan pada klien DM ataupun diabetes mellitus. Yang pertama itu adalah definisi. Diabetes mellitus atau DM merupakan penyakit gangguan metabolisme kronis yang ditandai peningkatan glukosa darah atau hiperglikemia, disebabkan karena ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan insulin. Yang kedua ada etiologi. Etiologi atau faktor penyebab penyakit diabetes mellitus bersifat heterogen, akan tetapi dominan genetik atau keturunan, biasanya menjanai peran utama dalam mayoritas diabetes mellitus, menurut Riyadi 2011. Adapun faktor-faktor lain sebagai kemungkinan etiologi penyakit diabetes mellitus antara lain A. Kelainan pada sel B pankreas berkisar dari hilangnya sel B sampai dengan terjadinya kegagalan pada sel B melepas insulin. B. Faktor lingkungan sekitar yang mampu mengubah fungsi sel B, antara lain agen yang mampu menimbulkan infeksi. Diet di mana pemasukan karbohidrat serta gula yang diproses secara berlebih, obesitas, dan kehamilan. Yang ketiga ada patofisiologi. Pada diabetes tipe ini terdapat dua masalah utama yang berhubungan dengan insulin itu sendiri, antara lain resisten insulin dan gangguan sekresi insulin. Normalnya insulin terikat pada reseptor khusus di permukaan sel. Akibat dari terikatnya insulin tersebut, maka akan terjadi suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme glukosa dalam sel tersebut. Resistensi glukosa pada diabetes mellitus tipe 2 ini dapat disertai adanya penurunan reaksi intrasel atau dalam sel. Dengan hal-hal tersebut, insulin menjadi tidak efektif untuk pengembalian glukosa oleh jaringan tersebut. Dalam mengatasi resistensi insulin atau untuk pencegahan terbentuknya glukosa dalam darah, maka harus terdapat peningkatan jumlah insulin dalam sel untuk disekresikan pada pasien atau penderita yang toleransi glukosanya yang terganggu. Keadaan ini diakibatkan karena sekresi insulin yang berlebihan tersebut, serta kadar glukosa dalam darah akan dipertahankan dalam angka normal atau sedikit meningkat. Akan tetapi, hal-hal berikut jika sel-sel tidak mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan terhadap insulin, maka kadar glukosa dalam darah akan otomatis meningkat dan terjadi diabetes mellitus tipe 2. Yang keempat, tanda dan gejala. 1. Sering kencing atau miksi, atau meningkatnya frekuensi buang air kecil atau poliuria, adanya hiperglikemia, menyebabkan sebagian glukosa dikeluarkan oleh ginjal bersamaan urin karena keterbatasan kemampuan filtrasi ginjal dan kemampuan dari reabsorpsi dari tubulus ginjal. Kedua, meningkatnya rasa haus atau polidipsia. Banyak miksi menyebabkan tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi. Hal ini merangsang pusat haus yang mengakibatkan peningkatan rasa haus. Ketiga, meningkatnya rasa lapar atau polipagia. Meningkatnya katabalisme, pemecahan glikogen untuk energi menyebabkan cadangan energi berkurang. Keadaan ini menstimulasi pusat lapar. Yang keempat, penurunan berat badan. Penurunan berat badan disebabkan karena banyaknya kehilangan cairan, glikogen, dan cadangan trigliserida, serta massa otot. Yang kelima, kelainan pada mata. Penglihatan kabur pada kondisi kronis. Keadaan hiperglikemia menyebabkan aliran darah menjadi lambat. Sirkulasi vaskular tidak lancar, termasuk pada mata yang dapat merusak retina, kekeruhan pada lensa. Keenam, kulit gatal. Infeksi kulit, gatal-gatal di sekitar penis dan vagina. Peningkatan glukosa darah mengakibatkan penumpukan pula pada kulit sehingga menjadi gatal
jamur dan bakteri mudah menyerang kulit. Yang ketujuh, ketonuria. Ketika glukosa tidak lagi digunakan untuk energi, maka digunakan asam lemak akan dipecah menjadi keton yang kemudian berada pada darah dan dikeluarkan menjadi ginjal. Yang kedelapan, terkadang tanpa gejala pada keadaan tertentu, tubuh sudah dapat beradaptasi dengan peningkatan glukosa darah. Yang kelima ada pemeriksaan diagnostik yang terbagi atas A, pemeriksaan fisik yang terbagi atas 1, inspeksi, melihat pada daerah kaki bagaimana produksi keringatnya, menurun atau tidak. Kemudian bulu pada jempol kaki berkurang. Yang kedua, palpasi, akral teraba dingin, kulit pecah-pecah, pucat, kering yang tidak normal, pada ulkus terbentuk kalus yang tebal atau bisa juga teraba lembek. Yang ketiga, pemeriksaan pada neuropati sangat penting untuk mencegah terjadinya ulkus. Bagian B, pemeriksaan vaskuler. Terbagi atas 1, pemeriksaan radiologi yang meliputi gas subkutan, adanya benda asing osteomyelitis. Yang kedua, pemeriksaan laboratorium yang terbagi atas A, pemeriksaan darah yang meliputi GDS atau gula darah sewaktu, GDP atau gula darah puasa. Bagian B, pemeriksaan urin, di mana urin diperiksa ada atau tidaknya kandungan glukosa pada urin tersebut. Biasanya pemeriksaan dilakukan menggunakan cara Benedict atau reduksi. Setelah pemeriksaan selesai, hasil dapat dilihat dari perubahan warna yang ada, hijau, kuning, merah, dan merah bata. Pemeriksaan kultur pus bertujuan untuk mengetahui jenis kuman yang terdapat pada luka dan untuk observasi dilakukan rencana tindakan selanjutnya. Bagian D, pemeriksaan jantung meliputi EKG sebelum dilakukan tindakan pembedahan. Bagian 6, komplikasi. A, komplikasi akut yang terbagi atas 1, koma hiperglikemia disebabkan karena gula sangat tinggi, biasanya terjadi pada NIDDM. Kedua, ketoasidosis atau keracunan zat keton sebagai hasil metabolisme lemak dan protein terutama terjadi pada IDDM. Ketiga, koma hipoglikemia akibat terapi insulin yang berlebihan atau tidak terkontrol. B, komplikasi kronis yang terbagi atas 1, mikroangipati atau kerusakan pada saraf-saraf perifer pada organ-organ yang mempunyai darah kecil. 2, makroangiopati yang terbagi atas A, kelainan pada jantung dan pembuluh darah seperti myocard infarct maupun gangguan fungsi jantung karena arterikelosis. B, penyakit vaskular perifer. C, gangguan sistem pembuluh darah otak atau stroke, yang dimana gangguan diabetika karena adanya neuropati dan terjadi luka yang tidak sembuh-sembuh. 7. Penanganan dan prognosis. Untuk penata laksanaan pada penderita ulkus DM, khususnya penderita setelah menjalani tindakan operasi debridement, yaitu termasuk tindakan perawatan dalam jangka panjang, terbagi atas A, medis menurut Sugondo 2009, penata laksanaan secara medis sebagai berikut. 1. Obat hiperglikemi oral. 2. Insulin, di mana terbagi atas ada penurunan berat badan dengan drastis, hiperglikemi berat, munculnya ketoacidosis diabetikum, gangguan pada organ ginjal atau hati. Yang dimana itu terbagi atas pembedahan pada penderita ulkus DM dapat juga dilakukan pembedahan yang bertujuan untuk mencegah penyebaran ulkus ke jaringan yang masih sehat. Tindakannya antara lain debridement, di mana itu adalah pengangkatan jaringan mati pada luka ulkus diabetikum. B. Neukrotomi. C. Amputasi.
Bagian B, keperawatan menurut Sugondo 2009 dalam penata laksanaan medis secara keperawatan, yaitu A. Diet harus diperhatikan guna mengontrol peningkatan glukosa. B. Latihan-latihan pada penderita dapat dilakukan seperti olahraga kecil, jalan-jalan sore, senam diabetes untuk mencegah adanya ulkus. C. Pemantauan penderita ulkus mampu mengontrol kadar gula darahnya secara mandiri dan optimal. D. Terapi insulin. Terapi insulin dapat diberikan setiap hari sebanyak 2 kali sesudah makan dan pada malam hari. E. Penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan ini dilakukan bertujuan sebagai edukasi bagi penderita ulkus DM supaya penderita mampu mengetahui tanda gejala komplikasi pada dirinya dan mampu menghindarinya. F. Nutrisi. Nutrisi di sini berperan penting untuk penyembuhan luka debridement karena asupan nutrisi yang cukup mampu mengontrol energi yang dikeluarkan. G. Stres mekani untuk meminimalkan berat badan pada ulkus. Modifikasinya adalah seperti bed rest, di mana semua pasien beraktivitas di tempat tidur jika diperlukan, dan setiap hari tumit kaki harus selalu dilakukan pemeriksaan dan perawatan atau medikasi untuk mengetahui perkembangan luka dan mencegah infeksi luka setelah dilakukan operasi debridement tersebut, menurut Smeltzer and Baer 2005. H. Tindakan pembedahan. Fase pembedahan menurut Wagner ada 2 klasifikasi antara lain derajat O. Perawatan lokal secara khusus tidak lakukan atau tidak ada. 17 derajat 1 sampai 4 dilakukan bedah minor serta pengelolaan medis dan dilakukan perawatan dalam jangka panjang sampai dengan luka terkontrol dengan baik. 8. Proses keperawatan, di mana proses keperawatan ini terdiri atas pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Baiklah, demikian beberapa materi-materi tentang asuhan keperawatan pada klien dengan derita diabetes mellitus. Saya ucapkan terima kasih, semoga video tersebut bermanfaat.